Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang seri akuntansi perusahaan jasa untuk SMA. Dalam hal ini, nanti kita akan mempelajari tentang jurnal penyesuaian, di mana pembahasan jurnal penyesuaian itu sendiri nanti akan diberikan dalam 2 seri. Video ini merupakan seri ke-1, dibawakan oleh saya Walid Hamidi untuk Anda sekalian. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena itu sangat mudah bagi Anda, tetapi sangat berarti bagi kami. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus tayangan-tayangan yang akan muncul di channel ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana jurnal penyesuaian. Namun, sebelum kita lanjutkan, pastikan Anda tonton tayangan ini sampai tuntas, biar nanti Anda tidak gagal paham. Kita akan memulainya dari memahami pengertian apa sih jurnal penyesuaian itu. Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai-nilai akun setiap buku besar yang terdapat dalam neraca saldo yang belum mencerminkan saldo yang sebenarnya. Mari kita lihat di sini di mana letak posisi jurnal penyesuaian dalam siklus akuntansi. Di sini ada gambar ilustrasi dari siklus akuntansi dari mulai neraca saldo. Jadi dari neraca saldo yang sudah dibuat di sini, yang bersumberkan dari jurnal dan buku besar, tidak bisa datanya itu dijadikan sebagai data untuk menyusun laporan keuangan. Mengapa? Karena ada beberapa saldo dari akun yang belum mencerminkan saldo yang sesungguhnya, sehingga perlu dibuatkan penyesuaian terlebih dahulu. Jadi nanti setelah neraca saldo ini dibuatkan penyesuaian, baru nanti datanya itu bisa dijadikan sebagai data untuk menyusun laporan keuangan. Nah, disinilah alasannya mengapa perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, ada 2 macam nih, ada 2 macam keadaan di mana jurnal penyesuaian itu perlu dibuat. Di sini ada 2 alasannya ini. Yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi itu dianggap telah terjadi. Transaksinya telah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan atau akun. Keadaan yang kedua atau alasan kedua adalah keadaan di mana suatu transaksi itu telah dicatat dalam suatu perkiraan atau akun, tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi ada 2 alasan yang berbeda nih. Pertama, transaksi ini sudah terjadi, tetapi belum dicatat. Yang kedua, sudah dicatat, tetapi perlu dikoreksi karena belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Saya akan berikan contoh seperti ini. Ini contoh yang menunjukkan alasan ke-1. Transaksi ini dianggap telah terjadi, tetapi belum dicatat. Contoh, seorang pegawai digaji dengan gaji 3 juta per bulan, atau rata-rata per hari 100.000. Nah, gaji ini akan dibayar tiap tanggal 5. Jadi dibayarkan tiap awal bulan di tanggal 5. Akuntansi akan mencatat beban gaji ini tiap terjadi pembayaran gaji. Jadi akuntansi akan mencatat pembayarannya di tiap tanggal 5. Tetapi nih nanti tiap kita akan menyusun laporan keuangan atau di akhir periode akuntansi. Nah, tergantung nanti akhir periodenya. Apakah kita membuat laporan itu tiap triwulan atau tiap akhir tahun? Misalnya kalau kita menyusunnya tiap akhir tahun, maka ada perlakuan yang berbeda untuk bulan Desember. Nah, di bulan Desember nanti kita harus memperhitungkan ada bagian dari tenaga pegawai yang sudah dipakai, yaitu berapa lama? Selama 25 hari. Nah, tenaga pegawai yang sudah dipakai ini belum dicatat. Kenapa belum dicatat? Karena nanti pencatatannya kan tiap tanggal 5. Tiap tanggal 5 berarti tanggal 5 Januari itu baru dicatat. Nah, untuk bulan Desember ini ada perlakuan yang berbeda ya. 25 hari tenaga pegawai yang sudah dipakai di sini harus diperhitungkan sebagai bagian dari beban di tahun tersebut. Ya, harus dilakukan perhitungan di mana sampai dengan 31 Desember atau akhir periode terdapat tenaga dari si pegawai yang sudah dipakai oleh perusahaan tetapi belum
bayar. Nah, kemudian contoh yang menunjukkan alasan kedua. Alasan kedua ini menyatakan bahwa ada transaksi yang sudah dicatat, tetapi saldonya perlu dikoreksi. Contoh, dibeli perlengkapan 250.000 tanggal 5 Januari. Tanggal 17 Juni dibeli lagi perlengkapan 400.000. Tanggal 23 September dibeli perlengkapan 300.000. Nah, perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan akun perlengkapan. Maka besarnya saldo perlengkapan yang akan tercantum dalam neraca saldo adalah 950.000. Nah, apakah data 950.000 ini mencerminkan saldo perlengkapan yang sesungguhnya? Tentu jawabannya tidak. Mengapa tidak? Karena yang namanya perlengkapan itu akan habis kalau dipakai. Ada pemakaian di situ. Panjang waktu dari 5 Januari sampai dengan 31 Desember ada pemakaian perlengkapan. Maka dipastikan saldo 950.000 itu perlu dikoreksi. Kita tidak bisa melaporkan ada saldo perlengkapan 950.000. Itulah alasan yang kedua. Oke? Jadi Anda pahami dulu logikanya mengapa perlu jurnal penyesuaian. Sebelum nanti kita belajar mencatat bagaimana cara mencatat jurnal penyesuaian. Jadi pahami dulu alasan-alasan itu, sehingga nanti kita akan lebih mudah melakukan pencatatannya. Oke, sebelum kita mempelajari bagaimana cara mencatat atau membuat jurnal penyesuaian, kita pelajari terlebih dahulu beberapa akun atau rekening yang ada dalam neraca saldo yang perlu disesuaikan, atau beberapa kondisi di mana perlu dibuatkan jurnal penyesuaian terlebih dahulu sebelum kita nanti menyusun laporan keuangan. Di sini saya menyodorkan ada 6 di antaranya. 1. Pemakaian perlengkapan. Yang kedua, penyusutan aktiva tetap. Yang ketiga, akun beban dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Kemudian yang kelima, beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Keenam, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Jadi itulah beberapa akun atau beberapa kondisi di mana perlu dibuatkannya jurnal penyesuaian. Kita akan pelajari nanti satu per satu. Tetapi video ini tidak akan mengupas seluruhnya ya. Jadi nanti sisanya akan dipelajari pada sesi video atau pada seri video berikutnya. Biar nanti Anda tidak tertinggal, pastikan Anda sudah subscribe terlebih dahulu channel ini. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana pencatatan jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Apa sih perlengkapan itu? Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi itu harus dihitung berapa nilai perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Nah, jurnal penyesuaian. Camkan di sini ya, saya cetak warna merah. Jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan itu dengan cara mencatat besarnya perlengkapan yang terpakai. Contoh, tanggal 15 Mei 2019 dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 secara tunai. Kemudian maka angka ini akan menjadi saldo yang ada dalam neraca saldo di akhir periode akuntansi. Kita lihat di sini data selanjutnya. Pada akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember 2019, ternyata di sini perlengkapan yang masih tersisa itu sebesar 750.000. Maka ada perbedaan nih. Di neraca saldo 2.500.000 yang berasal dari jurnal ya, berasal dari pencatatan pembelian, tetapi ternyata perlengkapan itu tersisa hanya 750.000. Maka ada selisih. Selisihnya ini berarti adalah sudah terpakai. Nilainya adalah 1.750.000. Maka bagaimana nih jurnal penyesuaian mencatat ini? Ingat ya, jurnal penyesuaian akan mencatat besarnya perlengkapan yang terpakai tadi, yaitu 1.750.000. Nah, beginilah pencatatannya. Perlengkapan yang sudah terpakai itu artinya sudah berubah. Yang semula masih berbentuk harta, perlengkapan itu kan harta. Karena sudah habis terpakai untuk operasional perusahaan, maka namanya bukan lagi harta, tetapi berubah menjadi beban. Dalam hal ini adalah beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan bertambah, posisinya ada di sebelah
debit. Ingat kembali rumus mekanisme debit dan kredit. Beban bertambah itu di sebelah debit. Nah, kemudian di sini karena sudah terpakai ya, dengan data yang menunjukkan tersisa 750, maka menunjukkan ada perlengkapan yang sudah terpakai senilai 1.750. Artinya ada perlengkapan yang berkurang. Perlengkapan itu harta, maka ketika berkurang, perlengkapan itu posisinya ada di sebelah kredit. Begitulah cara pencatatan pemakaian perlengkapan dalam jurnal penyesuaian. Contoh berikutnya, dalam neraca saldo terdapat nilai perlengkapan 900.000. Kemudian didapatkan data dalam penyesuaian perlengkapan yang terpakai 500.000. Maka bagaimana cara mencatat atau cara membuat jurnal penyesuaian untuk kondisi seperti ini? Inilah jurnal penyesuaiannya. Yang sudah terpakai 500.000 ini sudah menjadi beban perlengkapan. Maka beban perlengkapan bertambah, debit 500.000. Kemudian perlengkapan tadi karena terpakai berarti sudah berkurang, perlengkapan berkurang sebelah kredit 500.000. Contoh yang lain, pada neraca saldo per tanggal 31 Desember 2019 terdapat perkiraan perlengkapan kantor 1.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 diketahui ternyata perlengkapan itu tersisa 300. Semula 1.000 dalam neraca saldo, kemudian dari data diketahui tersisa 300.000. Ingat kembali ya, jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan yaitu dengan cara mencatat besarnya perlengkapan yang terpakai. Maka di sini karena datanya berupa perlengkapan yang tersisa, kita cari berapa nilai yang terpakainya. Semula 1.000 ada sisa 300, berarti terpakai itu 700. Nah, angka 700 itulah yang akan kita catat dalam jurnal penyesuaian. Maka kalau optionnya seperti ini soal yang berupa pilihan ganda A, B, C, D, E, kita tadi sudah mendapatkan satu clue yang pertama, yaitu angkanya adalah 700. Maka kita membuang pilihan A. A ini pasti salah, karena angkanya ini cuma 1.000. B salah, karena angkanya 300. C salah, angkanya 300. Ada dua kemungkinan yang betul, antara D dan E, karena angkanya sama-sama 700. Nah, maka diperlukan nih pengetahuan lebih lanjut nih. Bukan hanya Anda bisa menentukan itu angka yang terpakainya saja. Akibat terpakai tadi, maka perlengkapan itu berkurang. Perlengkapan berkurang sebelah kredit. Akibat terpakai, maka ada beban. Beban bertambah sebelah debit. Maka jawaban yang betul adalah D. Beban perlengkapan bertambah 700, perlengkapan berkurang 700 sebelah kredit. Paham? Kita lanjutkan ke pencatatan berikutnya. Yang kedua adalah penyusutan aktiva tetap. Apa sih aktiva tetap ini? Aktiva tetap adalah aktiva yang dipakai oleh perusahaan untuk operasional perusahaan dan umurnya itu lebih dari 1 tahun. Dia tidak habis terpakai, tetapi di sini akan berkurang kemampuan dari si aktiva itu untuk memberikan manfaat ekonomi, dan berkurangnya itu secara berangsur-angsur. Atau aktiva tetap ini akan mengalami penyusutan atau keausan sepanjang umur pemakaiannya. Maka karena ada unsur keausan, ada nilai dari si aktiva tetap ini yang nilainya menyusut, itu harus dicatat dalam akuntansi. Misalnya begini, Anda punya sepeda motor. Nilai sepeda motor itu di awal tahun 15 juta. Apakah di akhir tahun setelah 1 tahun nilainya masih tetap 15 juta? Tentu pasti sudah menurun, kan? Anda beli sepeda motor nih di awal tahun 15 juta. Dijual kembali nanti di akhir tahun. Apakah laku 15 juta? Nggak mungkin seperti itu. Pasti nilainya akan menurun. Nah, penurunan nilai ini harus dicatat oleh akuntansi. Itu alasan mengapa penyusutan aktiva tetap itu harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Besarnya nilai penyusutan aktiva tetap nanti itu akan dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap. Beban itu kalau bertambah sebelah debit, maka nanti beban penyusutan aktiva tetap itu ada di debit. Tetapi nanti akun lawannya di sini tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan. Jadi beda dengan perlengkapan. Kalau tadi perlengkapan itu pencatatannya beban perlengkapan dan perlengkapan. Tetapi untuk aktiva tetap tidak seperti itu. Nah, apa akun lawannya? Akun lawannya nanti dipakailah namanya akun akumulasi penyusutan aktiva tetap yang akan kita catat sebelah kredit. Jadi nanti pencatatan untuk penyusutan aktiva tetap adalah beban penyusutan aktiva tetap pada debit
dan akumulasi penyusutan aktiva tetap di sebelah kredit. Oke, saya akan berikan contoh. Tanggal 31 Desember 2019, dalam neraca saldo terdapat akun gedung dengan saldo 350 juta. Misalnya, pada akhir periode akuntansi diputuskan untuk menyusutkan nilai gedung sebesar 10%, sehingga besarnya beban penyusutan gedung yang ditetapkan pada periode tersebut sebesar 35 juta. Yang didapat dari 350 juta dikalikan 10%. Ingat kembali tadi, seperti yang saya kemukakan dalam slide sebelumnya, bahwa penyusutan aktiva tetap itu dengan cara mencatat besarnya pengurangan nilai aktiva tetap tadi di tahun tersebut, atau besarnya penyusutan aktiva tetap tadi di tahun tersebut. Maka kita mencatatnya seperti ini. Beban penyusutan gedung debit 35 juta. Nah, ini kan nilai penyusutan di tahun itu adalah 35 juta, dan akumulasi penyusutan gedung 35 juta. Yang kita catat adalah 35 jutanya ini, bukan nilai gedungnya yang 350 juta, tetapi nilai pengurangan selama satu periode tersebut itu yang dicatat oleh jurnal penyesuaian. Nah, contoh selanjutnya di sini terkait dengan bagaimana mencatat penyusutan aktiva tetap. Contohnya adalah misalnya pada daftar sisa atau neraca saldo per 31 Desember 2019 terdapat akun atau perkiraan sebagai berikut. Peralatan 10 juta, akumulasi penyusutan peralatan 3.000. Nah, data penyesuaian menyatakan atas peralatan tersebut disusutkan sebesar 10%. Maka bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ada beberapa angka ini. 10 juta nilai peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan 3.000. Data penyesuaian menyatakan peralatan di tahun itu disusutkan sebesar 10%. Ingat kembali tadi ya, penyusutan aktiva tetap itu adalah dengan cara mencatat nilai penyusutan di tahun tersebut. Maka yang kita catat bukan 10 jutanya, bukan 3 juta, tetapi adalah 10%. Nilai penyusutan yang 10% dari nilai peralatan. Maka kita mencatatnya adalah 10% dari 10 juta adalah 1 juta. Kita lihat di sini, mana ini jawaban yang betul? Di sini angkanya disederhanakan ya, dibuat dalam angka ribuan rupiah. Mana jawaban yang betul? Tadi kita sudah memutuskan bahwa yang dicatat adalah 1 juta. Maka kita membuang jawaban yang A. B juga pasti salah, karena angkanya adalah 3.000 atau 3 juta, bukan B. Kita lihat yang C. C ini angkanya betul 1 juta, maka ada kemungkinan benar. Lihat yang D. D pun sama, 1 juta atau 1.000. Ini kemungkinan benar. E pun ada kemungkinan benar karena angkanya 1.000. Lalu mana yang benar? Kita lihat yang C dulu. C pilihannya beban penyusutan peralatan 1.000 atau 1 juta dan peralatan 1 juta. Apakah ini betul? Ini adalah jawaban yang salah. Kenapa salah? Karena digunakan di sini akun lawannya adalah peralatan. Tadi di awal disebutkan bahwa akun lawan untuk penyusutan peralatan adalah akumulasi penyusutan peralatan. Nah, maka bukan C. Kita lihat yang D. Beban penyusutan peralatan debit 1 juta dan akumulasi penyusutan peralatan kredit 1 juta. Ini jawaban yang betul. 1 juta tadi sudah berubah menjadi beban ya. Artinya kita mencatat beban penyusutan tadi yang senilai 1 juta. Beban bertambah debit. Akun lawannya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebelah kredit 1 juta. Maka D itu jawabannya. Demikianlah contoh soal yang lain berupa soal PG tentang bagaimana mencatat penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana mencatat jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya itu dikelompokkan sebagai harta, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari karena adanya unsur pemakaian. Nah, beban dibayar di muka itu merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Nah, pencatatan beban dibayar di muka di awal atau saat terjadinya transaksi itu, kita mencatat di jurnal itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dicatat sebagai harta, dan cara yang kedua, dicatat sebagai beban. Nah, pencatatan yang memiliki cara yang berbeda ini juga nanti akan memberikan konsekuensi pencatatan jurnal penyesuaian yang berbeda. Ini adalah contoh pencatatan awal dengan metode
harta. Pada tanggal 1 Agustus 2019, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Nah, ini adalah contoh transaksi yang menggunakan akun beban dibayar di muka. Kenapa termasuk beban dibayar di muka? Karena manfaat pengeluaran 12 juta ini adalah untuk 2 tahun. Kita mencatat ini dengan menggunakan metode harta, maka ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 1 Agustus 2019, jadi jurnal pertama kali kita mencatat transaksi tersebut, yaitu menggunakan akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu adalah kategori harta. Jadi mencatatnya menggunakan sewa dibayar di muka debit 12 juta dan kas kredit 12 juta. Maka ya, konsekuensi dari pencatatan seperti ini akan menimbulkan jurnal penyesuaian seperti berikut ini. Kita simak kalimatnya di sini. Maka pada akhir periode akuntansi atau tanggal 31 Desember 2019, ada bagian dari sewa kantor dibayar di muka, bagian dari harta ini yang telah menjadi beban atau telah terpakai. Bagian dari harta yang 12 juta ini telah terpakai atau telah menjadi beban, yakni selama 5 bulan, yaitu dari 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Berapakah nilai 5 bulan ini? Nilai 5 bulan ini adalah 2.500.000 yang dicari dari 5/24 kalikan 12 juta. 5 ini adalah waktu pemakaiannya dari 1 Agustus sampai 31 Desember. 24 itu dari mana? 24 ini adalah jangka waktu 2 tahun. Maka di sini kita mendapatkan nilai pemakaian atau nilai beban adalah 2.500.000. Maka ya, bagian dari harta yang sudah menjadi beban ini, dalam hal ini sudah menjadi beban sewa, itu harus dicatat dalam jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Cara mencatatnya seperti ini. Maka kita mencatatnya menggunakan akun beban sewa debit 2.500.000. Kenapa di debit? Karena yang namanya beban kalau bertambah sebelah debit. Kalimatnya jelas ini, telah menjadi beban atau bebannya menjadi bertambah. Maka ditaruhlah sebelah debit 2.500.000. Nah, kemudian akun yang kedua adalah akun sewa dibayar di muka. Karena sudah terpakai, maka sewa dibayar di muka ini sebelah kredit 2.500.000. Jadi beban sewa debit, sewa dibayar di muka 2.500.000 sebelah kredit. Dengan argumentasi seperti tadi. Kalau beban bertambah di debit dan karena harta di sini sewa dibayar di muka berkurang, maka posisinya ada di sebelah kredit. Seperti itu alasannya mengapa debit kreditnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana pencatatan awal beban dibayar di muka dengan menggunakan metode beban. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2019, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Maka, kalau kita menggunakan metode beban atau cara beban, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2019 atau saat kita melakukan transaksi pembayaran, kita akan mencatatnya dengan menggunakan akun beban sewa debit 12 juta dan kas kredit 12 juta. Akun yang dipakainya adalah beban sewa, bukan sewa dibayar di muka ya, tapi menggunakan akun beban sewa. Itulah contoh penggunaan metode beban untuk beban dibayar di muka. Nah, apa konsekuensinya? Maka pada akhir periode akuntansi atau tanggal 31 Desember 2019, kita harus memperhitungkan nih, ada bagian dari beban sewa kantor atau beban di sini yang belum menjadi beban atau masih berbentuk harta. Mengapa belum menjadi beban? Karena belum terpakai. Nah, yang belum terpakai ini atau yang belum menjadi beban ini yakni selama 19 bulan, yaitu dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Juli tahun 2021. Nah, dengan nilai nominal, kita cari nilainya adalah 9.500.000. Dari mana 9.500.000 ini? Dari 19/24. 19 itu dari 1 Januari 2020 sampai 31 Juli 2021. 24 itu dari mana? 24 itu adalah masa 2 tahun ini. Jadi di sini nilainya 9.500.000. Maka bagaimana nih jurnal penyesuaiannya yang perlu kita buat?
pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, pencatatannya seperti ini. Yang belum terpakai atau yang masih belum menjadi beban atau yang masih berbentuk harta, maka kita menggunakannya dengan akun sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka di sini kita akan mencatatkannya di sebelah debit. Kenapa sebelah debit? Karena hartanya ini bertambah akibat pengurangan beban tadi. Karena ada bagian dari beban yang masih berbentuk harta, maka kita mencatatkan di sini menjadi harta yang bertambah 9.500.000. Kemudian di sini karena belum menjadi beban, maka ada bagian dari beban di sini, beban sewa yang berkurang 9.500.000 sebelah kredit. Jadi seperti itu logikanya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa contoh bagaimana pencatatan jurnal penyesuaian untuk akun-akun beban dibayar di muka. Di sini contoh yang pertama, pada daftar sisa atau neraca saldo per 31 Desember 2011 terdapat perkiraan sewa dibayar di muka 1.200. Nah, ini adalah contoh pencatatan beban dibayar di muka dengan menggunakan metode harta. Karena di sini akun yang digunakan adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu adalah harta. Nah, di sini nilainya 1.200. Kemudian data berikutnya, sewa tersebut dibayar 1 Mei untuk 1 tahun. Maka bagaimanakah ayat jurnal penyesuaiannya? Nah, kita harus melakukan analisa sebagai berikut. Ada bagian dari harta, ada bagian dari sewa dibayar di muka atau 1.200 itu yang sudah berubah menjadi beban. Kenapa sudah berubah menjadi beban? Karena sudah terpakai. Ada bagian dari harta yang sudah terpakai. Nah, terpakainya itu berapa lama? Terpakainya adalah dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember atau 8 bulan. Berapakah nilai 8 bulan itu? Nilai 8 bulan itu adalah 800. Kok 800 dari mana? Didapat dari 8/12 dikalikan dengan 1.200. Ya, seperti itu. Didapatlah nilainya 800. Nah, angka yang 800 inilah yang akan kita perhitungkan dalam pencatatan jurnal penyesuaian. Jadi ada bagian dari harta yang sudah menjadi beban dengan nilai 800. Dalam hal ini sudah berubah nama menjadi beban sewa. Maka mana pencatatan yang betul? Kita lihat. A, salah. Karena angkanya aja sudah 700 ya. Kita akan memperhitungkan angka yang 800. B juga salah, abaikan. C, 800. D, 800. E, 400. Maka kemungkinannya antara C dan D. Ingat nih ya, karena sudah menjadi beban, ya, dari yang semula harta sewa dibayar di muka itu, sudah berubah menjadi beban, karena dipakai selama 8 bulan, maka artinya ada beban yang bertambah. Beban bertambah itu posisinya sebelah debit. Kemudian, ada bagian dari harta di sini yang sudah terpakai. Artinya, ada bagian dari harta yang sudah berkurang dengan nilai 800. Maka pencatatan yang betul itu ada di C. Beban sewa bertambah di debit 800, harta yang berupa sewa dibayar di muka berkurang 800. Jadi, jawabannya adalah C. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua, bagaimana pencatatan jurnal penyesuaian untuk beban-beban dibayar di muka. Pada daftar sisa atau neraca saldo, itu terdapat akun beban iklan 600. Beban iklan 600 ini untuk 6 kali penayangan. Nah, ini adalah contoh penggunaan metode beban untuk pencatatan awal pada beban dibayar di muka. Karena di sini di awal digunakan akun beban iklan. Kemudian data berikutnya, sampai dengan 31 Desember 2012, ternyata baru ditayangkan sebanyak 4 kali. Artinya, baru 4 kali ini yang benar-benar sudah menjadi beban. Karena sudah ditayangkan, dibayar 6 kali, nah, yang sudah ditayangkan baru 4 kali. Artinya, yang benar-benar sudah menjadi beban, karena sudah terpakai manfaatnya, karena sudah ditayangkan, itu baru 4 kali. Nah, ada 2 kali itu belum ditayangkan. Nah, yang belum ditayangkan yang sebanyak 2 kali itu belum menjadi beban iklan karena belum ditayangkan. Berapakah nilai 2 kali itu? Nilainya adalah 200. Nah, yang belum menjadi beban iklan di situ, itu masih berbentuk harta. Namanya adalah
iklan dibayar di muka. Itu yang harus kita perhitungkan, itu yang harus dicatat oleh jurnal penyesuaian, bagian dari beban yang belum menjadi beban dengan nilai 200. Maka mana pencatatan yang betul? Kita lihat di sini. A, salah karena angkanya aja 400. Tadi kita simpulkan bahwa yang dicatat itu adalah 200. B, salah karena angkanya 400. Kita lihat yang C, apakah betul? 200 betul, ada kemungkinan benar. Yang D, 200 juga ada kemungkinan benar. Yang E, 600 itu sudah pasti salah. Maka kemungkinannya antara C dan D. Mana yang tepat, apakah C atau D? Ingat tadi ya, yang belum menjadi beban itu masih berbentuk harta, artinya ada penambahan harta senilai 200, maka harta itu kalau bertambah posisinya ada di sebelah debit. Maka iklan dibayar di muka itu posisinya ada di debit dengan nilai 200. Sementara beban iklan posisinya ada di sebelah kredit dengan nilai 200. Kenapa beban iklannya di kredit? Karena beban iklan yang semula 600.000 itu ternyata hanya 400. Berarti ada beban yang harus dikurangi, yaitu senilai 200. Nah, beban berkurang, posisinya itu ada di sebelah kredit. Jadi jawaban yang betul adalah C. Selanjutnya, sampai berjumpa kembali di video seri kedua Jurnal Penyesuaian yang akan membahas beberapa akun yang tidak sempat terbahas dalam video ini. Agar nanti Anda tidak ketinggalan, pastikan Anda sudah subscribe channel kami. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa berikan like untuk video ini. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar. Jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Natagama Televisi.